Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Apriliansyah. NIM saya L06125108. Dalam presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua membayangkan sejenak. Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, dan di antaranya terbentang lautan yang sangat luas. Banyak orang yang melihat laut sebagai pemisah, tapi sejatinya laut adalah jembatan yang menyatukan kita sebagai bangsa. Karena itu, saya akan membawakan sejarah maritim Indonesia dan peranannya dalam membentuk identitas nasional dengan menelusuri masa Sriwijaya, masa kolonial Belanda hingga pasca kemerdekaan. Bayangkan, Indonesia punya 17.504 pulau, dan luas laut kita mencapai 3,2 juta kilometer persegi, bahkan lebih luas daripada daratannya. Tapi ironisnya, bangsa kita lebih sering dikenal sebagai bangsa daratan ketimbang bangsa laut. Padahal sejak dulu nenek moyang kita adalah pelaut ulung, orang Bugis misalnya, terkenal sampai Australia dan Madagaskar. Kapal pinisi mereka mulai diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Lalu, kenapa kita lebih memilih banyak mengunggungi laut? Apakah karena kolonialisme membuat kita kehilangan peran, atau karena laut sudah bergeser makna hanya karena jadi lokasi wisata bukan pusat kehidupan? Dalam modul 4 dijelaskan bahwa sejarah kita adalah sejarah laut. Mari kita runut fase pentingnya. Yang pertama adalah masa prasejarah. Sejak ribuan tahun yang lalu, leluhur kita sudah berani mengarungi lautan. Mereka membaca angin, bintang, dan ombak-ombak sebagai penutup jalan. Bukti arkeologi berupa negara perunggu dan lukisan perahu menunjukkan betapa pentingnya laut bagi kehidupan prasejarah. Artinya, sejak awal identitas bahari sudah mendarah daging di bangsa kita. Kenapa kita perlu mempelajari maritim? Jawabannya sederhana. Tanpa laut, Indonesia takkan ada. Laut adalah jalan raya alami yang menghubungkan pulau-pulau. Lewat lautlah masuk agama besar seperti Hindu dari India, Buddha dari Asia Tenggara, Islam dari Arab, hingga Kristen lewat bangsa Portugis dan Belanda. Lewat laut pula perdagangan rempah-rempah berkembang. Bayangkan, sebutir pala dari Maluku dulu nilainya bisa menyamai emas di pasar Eropa. Laut menghubungkan Nusantara dari India, Cina, hingga Eropa. Kalau saya kasih analogi, bayangkan Indonesia itu rumah yang besar dengan banyak kamar. Nah, laut adalah lorong yang menyambungkan semua kamar itu. Tanpa lorong, kamar-kamar akan terpisah. Tanpa laut, pulau-pulau kita tidak akan menyatu jadi Indonesia. Yang kedua, kerajaan maritim. Kalau kita bicara tentang kerajaan maritim itu adalah kerajaan di Nusantara yang kekuatan utamanya ada di laut, baik dari perdagangan, bayaran, maupun armadanya. Mereka bukan hanya menguasai daratan, tapi juga jalur laut yang ada di Uratari Nusantara. Kerajaan yang akan saya jelaskan itu pertama adalah Kerajaan Sriwijaya dari abad 7 sampai ke abad 13 sebelum Masehi. Sriwijaya paling sering disebut sebagai kerajaan bahari pertama yang benar-benar besar di Nusantara. Pusatnya ada di Palembang, Sumatera Selatan. Kekuatan Sriwijaya bukan pada daratannya, tapi kontrol laut. Letaknya sangat strategis di jalur perdagangan internasional, yaitu Selat Malaka yang menghubungkan India, Cina, dan Arab. Semua kapal dagang yang lewat jalur itu pasti harus singgah di Pelabuhan Sriwijaya.
Sriwijaya bahkan sampai disebut sebagai bandara internasional pada zaman dahulu. Kapal yang mau masuk ke India atau Cina harus transit dulu di sana. Dari aktivitas transit itulah Sriwijaya mendapatkan kekayaan, semisal contohnya pajak perdagangan, biaya pelabuhan, dan hubungan diplomatik. Selain itu, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Seorang biksu dari Cina, Yixing, pernah belajar di Sriwijaya dan menulis bahwa kerajaan ini sangat berperan penting dalam pendidikan agama Buddha. Jadi, selain kuat di laut, Sriwijaya juga punya pengaruh budaya dan agama yang besar. Bisa dibilang identitas awal Nusantara itu sebagai bangsa bahari lahir dari Sriwijaya. Kedua ada Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai 15 Masehi. Kalau Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan bahari pertama, Majapahit dikenal sebagai kerajaan terbesar di Nusantara. Pusatnya ada di Jawa Timur dan puncak kejayaannya terjadi di bawah Hayam Wuruk dengan Majapahit Gajah Mada. Majapahit punya laut yang sangat kuat. Jalur perdagangannya dikuasai pelabuhan yang dikendalikan, dan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain dijaga. Disinilah muncul Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Ia bersumpah tidak akan makan buah palapa sebelum menyatukan Nusantara. Artinya, Majapahit punya ambisi besar untuk menjadi kekuatan maritim yang menguasai seluruh wilayah kepulauan. Kekayaan Majapahit juga banyak berasal dari rempah-rempah. Perdagangan internasional mengalir melalui pelabuhan mereka dengan laut sebagai urat nadi ekonomi. Majapahit mampu membangun budaya, sastra, dan hukum yang maju. Jadi, Majapahit bukan hanya kerajaan yang besar di darat, tapi juga kerajaan yang identitasnya dan kekuatannya sangat bergantung pada laut. Yang ketiga itu ada Samudra Pasai dari abad ke-13 sampai abad ke-15 Masehi. Samudra Pasai terletak di pesisir utara Aceh, tepat di pintu masuk Selat Malaka. Ini adalah kerajaan pertama di Nusantara dan posisinya sangat strategis karena berada di jalur laut perdagangan internasional. Kapal dagang India, Arab, dan Cina selalu singgah di pelabuhan Samudra Pasai. Dari situ terjadi pertukaran barang, ide, dan agama, dan Islam pun mulai berkembang pesat lewat jalur laut. Mata uang emas Samudra Pasai bahkan terkenal sampai ke luar negeri, menunjukkan betapa pentingnya peran ekonomi maritim mereka. Jadi, Samudra Pasai adalah contoh bagaimana laut bukan hanya sekedar perdagangan, tapi juga jalur penyebaran agama dan budaya. Keempat ada Ternate dan Tidore pada abad ke-15 sampai abad ke-17 Masehi. Kalau kita bicara Maluku, kita bicara tentang rempah-rempah, cengkeh, dan pala yang dulu nilainya sangat tinggi, bahkan disebut lebih tinggi daripada nilai emas. Kerajaan Ternate dan Tidore adalah kedua kerajaan maritim yang sangat kuat menguasai pusat rempah dunia. Dari situlah mereka mendapatkan kekayaan dan kekuatan politik. Tapi justru kekayaan itulah bangsa Portugis dan Spanyol dan Belanda datang ke Maluku. Mereka ingin menguasai rempah-rempah. Inilah awal mula campur tangan bangsa Eropa di Nusantara. Namun Ternate dan Tidore tidak diam saja. Mereka sering terlibat dalam perlawanan, bahkan sering bersaing dan juga bersekutu untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Jadi, Ternate dan Tidore adalah simbol bahwa rempah dan laut menjadikan Nusantara sebagai pusat perhatian dunia. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Goa Talo
Makassar pada abad ke-16 sampai abad ke-17 Masehi. Kerajaan maritim terakhir yang terkenal adalah Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada abad ke-16 sampai abad ke-17, Makassar menjadi pelabuhan internasional terbesar di kawasan timur Indonesia. Kapal dari Eropa, India, hingga Arab singgah di sana. Makassar menjadi kota kosmopolitan dengan aktivitas perdagangan yang sangat ramai. Puncak kejayaan Goa Talo adalah di bawah Sultan Hasanuddin yang mendapat julukan ayam jantan dari timur. Ia terkenal karena berani melawan VOC Belanda yang ingin memonopoli perdagangan di Nusantara. Perlawanan Sultan Hasanuddin di laut membuktikan bahwa kerajaan-kerajaan maritim Nusantara punya semangat melawan dominasi asing. Walaupun pada akhirnya VOC berhasil menang, semangat maritim itu tetap menjadi bagian penting dari identitas bangsa kita. Jadi mungkin itulah yang bisa saya jelaskan tentang kerajaan-kerajaan maritim. Jadi kesimpulannya, dari Sriwijaya, Majapahit, Samudra Pasai, Ternate Tidore hingga Goa Talo, kita bisa melihat bahwa Laut Indonesia adalah sumber kekuatan utama Nusantara. Mulai dari Sriwijaya menguasai jalur internasional, Majapahit menyatukan Nusantara lewat laut, Samudra Pasai menyebarkan Islam lewat perdagangan maritim, Ternate dan Tidore pusat rempah dunia, Goa Talo pelabuhan kosmopolitan dan simbol perlawanan melawan VOC. Semua kerjaan ini menunjukkan bahwa identitas bangsa Indonesia tumbuh dari laut, bukan dari daratan. Masa yang ketiga itu adalah masa kolonial Belanda. VOC dan Belanda memonopoli laut. Mereka melarang perdagangan bebas, menghancurkan pelabuhan lokal, dan memonopoli rempah-rempah. Tahun 1879, hampir 95% pelayaran antar pulau dikuasai oleh Belanda. Akibatnya, pelaut lokal terpinggirkan, identitas maritim melemah. Tapi justru dari penindasan itu lahirlah perlawanan rakyat. Laut menjadi saksi pertempuran besar seperti perang Makassar melawan perlawanan Maluku, hingga perlawanan di Batavia. Yang keempat ada masa pasca kemerdekaan. Deklarasi Juanda 1957 menegaskan bahwa laut di antar pulau bukan pemisah, melainkan pemersatu. Dunia akhirnya mengakui konsep wawasan Nusantara. Kini dengan visi poros maritim dunia, pemerintah ingin mengembalikan kejayaan lautan Nusantara bukan hanya sebagai jalur laut dagang, tapi sebagai simbol kedaulatan. Artikel yang saya baca menyoroti 3 fase penting pembentukan identitas, yaitu yang pertama era Sriwijaya, lautan menjadi pemersatu budaya dan ekonomi. Sriwijaya juga menciptakan identitas Nusantara sebagai bangsa bahari. Bayangkan Sriwijaya sebagai grup WhatsApp besar Asia Tenggara. Semua anggota India, Cina, Arab harus lewat admin yang bernama Sriwijaya. Terus yang kedua ada masa kolonial Belanda, identitas maritim tergerus. VOC memonopoli laut lokal tersisih, tapi dari penindasan ini lahir semangat nasionalisme. Laut yang dulu jadi jalur dagang berubah jadi jalur perjuangan. Dan ketiga itu ada masa pasca kemerdekaan. Laut kembali jadi simbol kedaulatan. Deklarasi Juanda menegaskan hal itu. Kini visi poros maritim dunia bersama membangkitkan lagi warisan bahari tersebut. Kita tarik dari garis besar, ada pola menarik. Kontinuitas laut selalu jadi
mempererat identitas bangsa dari Sriwijaya hingga Indonesia modern. Perubahan pada masa kolonial, laut kolonial yaitu laut berubah menjadi ruang monopoli asing. Tapi setelah merdeka, laut kembali direbut sebagai simbol kebanggaan. Lalu bagaimana sekarang? Kalau jujur, Indonesia identitas maritim kita agak pudar. Generasi muda lebih akrab dengan mall ketimbang pelabuhan, lebih sering naik pesawat ketimbang kapal laut. Tapi bukan berarti hilang kebijakan ekonomi buruh, pariwisata bahari, hingga pembangunan tol laut. Identitas maritim bisa bangkit lagi. Semua tergantung atas kesadaran kita menjaga laut. Sejarah maritim Indonesia adalah kisah jatuh bangunnya identitas bangsa. Mulai dari era Sriwijaya, laut kita adalah simbol kejayaan. Di era masa kolonial, laut jadi alat monopoli, tapi juga melahirkan perlawanan. Di era kemerdekaan, laut kembali ditegaskan sebagai perekat bangsa. Bagi saya pribadi, belajar sejarah maritim seperti bercermin. Kita sadar tanpa laut Indonesia takkan pernah ada. Laut merupakan separuh dari jati diri bangsa. Jadi ketika kita bicara masa depan, entah soal ekonomi biru, geopolitik, atau wisata bahari, semua bermuara ke laut. Karena laut bukan hanya air asin yang luas di depan kita, tapi urat nadi identitas bangsa Indonesia. Sejarah maritim bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan cerminan masa depan kita. Semoga kita semua dapat menjaga dan menghidupkan kembali identitas maritim bangsa Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.